Oke, kalau sudah selesai seperti ini, caranya sama ya kalau untuk membuatnya, cuman panelnya ada di sini. Ini sheet metal. Tadi membuatnya berarti pakai ini, sheet metal ini. Kemudian kita bisa untuk melihat tabel, dan ini kalau kita dekatkan ini sudah keluar ya. Saya bikin 100% aja supaya besar. Oke, sheet metal table and flat view. Nah, ini kalau kita klik, nah ini sudah keluar sheet metalnya untuk satu sisi ya, berarti harus membuat dua. Kemudian di sini ada tabelnya, band radiusnya 23, 23, 23, 23 ya, sama semua. Angle-nya ini, jadi kalau kita mau bending, kita bisa membuat keterangan kalau di sini angle-nya 13, kemudian ini 23, 21, 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali pada teman-teman yang sudah subscribe, dan terima kasih atas dukungannya. Oke, kita lanjutkan tutorial kita menggambar centrifugal blower dengan menggunakan aplikasi Onshape. Kemarin saya sudah menggambar asnya ini, kemudian untuk bearingnya saya tidak membuat tutorialnya ya. Ini saya tinggal pasang aja. Kemudian kemarin saya juga mengassembly casing ini dan juga impeller di dalamnya. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat, karena di ujung sini harusnya ada semacam reducer ya, kotak, nanti ujungnya lingkaran. Cuman kali ini saya tidak membuat seperti reducer, hanya transisi aja, kotak ke lingkaran ya. Jadi untuk tutorial kali ini juga sekaligus, karena ini tutorial dasar ya, jadi sekaligus untuk tutorial membuat sheet metal ya, bukan di assembly, harusnya untuk sheet metal. Jadi kalau sheet metal itu sebentar, salah. Di sini di Part Studio ya, di sini ada sheet metal. Ini biasanya untuk bekerja di pekerjaan yang plat, ada bending. Biasanya kita pakai sheet metal mode ini. Jadi dengan menggunakan ini nanti kita bisa membuat gambar bukaannya. Tapi untuk versi Android sepertinya tidak bisa ya. Jadi untuk sheet metal, untuk gambar tabel bukaannya bisa dibuka di PC ya. Oke, langsung aja kita buat transisinya. Kita ukur dulu dimensi dari outputnya sentrifugal ini 200 ya, 200. Kemudian yang ini kita pakai 206. Ya, langsung aja kita buat transisinya. Create Part Studio, kita rename dulu centrifugal blower, centrifugal casing. Ini ikut ke casing ya, centrifugal casing, centrifugal blower casing atau CS ya, casing transisi, rename. Oke, langsung aja kita buat sketch baru di sini.
tadi kotak, nanti keluarnya lingkaran ya. Tambah atas, kita kunci aja. Saya menggunakan kotak yang ini, center point rectangle ya, supaya nanti pas di senternya sini, biar lebih mudah mengerjakannya. Klik di senternya dulu, kemudian baru luarnya. Kemudian kita kasih dimensi. Depannya tadi berarti posisi depan sini, sampingnya sini, berarti yang 200 di sini 200, kemudian yang ini 206. Oke, saya finish dulu. Kita pakai isometrik lagi. Kemudian kali ini saya tambah depan, saya akan membuat yang sisi lingkarannya, ujung lingkarannya di posisi sini. Jadi untuk membuat sketch di sini saya harus membuat permukaan dulu, atau kita ngomong di sini bahasanya adalah plane ya. Kayak ini kan ada front plane, right plane, top plane. Kita bikin plane baru. Nah, ini masuk di sini ya. Bukan di sini yang gambar lingkaran. Plane, kita klik, kemudian kita select di permukaan yang atas, seperti dilihat di sini ya. Offset plane requires a plane to offset from. Berarti kita membutuhkan plane yang akan kita offset ya. Jadi kita offset plane yang ini. Oke, jaraknya adalah 150. Oke, kita offset distance 150. Oke, finish. Kita cek dari depan terlalu tinggi atau oke, sudah cukup ya. Kemudian kita gambar untuk yang di atasnya. Kita klik plane-nya ini dulu, kemudian kita ketik sketch, tambah atas. Kita buat sirkum ini ya. Ini ada dua jenis ya, untuk model yang lebih dari 4 sisi ya, 5 sampai banyak nanti bisa kita ganti. Untuk yang ini inscribe polygon, kalau kita klik di sini, kemudian kita coba lagi sirkum inscribe polygon. Oke, kemudian kita sirkum. Nah, ini yang saya butuhkan adalah ini ya, sisi dalamnya. Jadi garis lurusnya ada di sisi dalamnya lingkaran, sedangkan ini garis lurusnya di luar lingkaran. Jadi tangannya di senternya garis ini ya. Kalau ini tangannya di posisi di ujung dari garis ini. Oke, yang saya pakai ini, saya undo aja. Saya pakai yang sirkum. Ini tulisannya nggak keluar ya. Mungkin kalau yang versi PC kelihatan, tapi kita bisa lihat gambarnya aja. Oke, klik ini, kemudian kita klik senternya dulu, kita klik keluar, nanti kita isi dimensi setelah selesai ya. Kemudian kita klik lagi di luar, sekali lagi. Oke, kalau seperti itu berarti perintahnya sudah selesai. Ini saya matikan dulu. Kemudian saya akan membuat transisinya. Jadi untuk seperempat, posisi seperempat sisi ini mau saya isi 4 ya. Jadi tadi 4 berarti 4 kali 4 16. Kemudian ini saya luruskan dulu. Ini saya constraint-kan secara vertikal. Oke, yang ini otomatis sudah horizontal ya, jadi tidak perlu saya constraint-kan lagi. Kemudian kita kasih dimensi untuk lingkarannya, dimensi 200. Oke, dia sudah fix ya, hitam semua warnanya sudah. Finish. Kita coba cek untuk isometrik, ini sudah jadi, kemudian lurusnya sudah jadi. Oke, kita kembali ke sketch yang pertama, sketch 1. Kita edit,
tanpa atas. Untuk 4 garis ini kita jadikan construction line ya, jadi nanti supaya tidak mengganggu. Clear selection. Kemudian saya akan membuat seperti tadi ya, garis bukan poligon ya, mungkin sisi ini, tapi saya untuk ujung ini saya buat manual aja. Tapi kalau teman-teman atau kita enaknya kita buat manual atau langsung aja ya. Jadi kita buat langsung aja lah, sama seperti tadi. Tapi nanti terlalu banyak garis agak lemot ya, jadi saya buat manual aja lah. Center point circle saya buat lingkaran dulu supaya lebih mudah ya. Kemudian kita pakai line, ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Tadi menyentuh ini, tapi nggak apa-apa. Oke, kemudian 4 garis ini kita jadikan equal ya, supaya selalu sama ukurannya. Ini. Oke, kemudian ini dan ini kita luruskan secara vertikal. Nah, dia sudah lurus. Kemudian yang ini kita luruskan secara secara horizontal. Oke, kemudian ini kita tempelkan pakai yang coincident. Ini juga coincident, ini juga. Coincident. Kemudian yang garis ini kita jadikan construction line. Oke. Kemudian kita kasih dimensi untuk garisnya ini, karena nanti kita pakai plat yang tebelnya sebentar ya, saya lupa ya, kita pakai 6 dulu. Kita coba cek centrifugal blower casing ini tebelnya berapa, 5 mili. Mungkin yang sebelah sini sampingnya 4 mili ya, atau kita cek aja lah daripada ragu. Oke, clear selection. Oke, 3 mili ternyata. Jadi untuk transisinya kita buat juga 3 mili. Oke, dimensinya untuk ini kok ada error, kenapa ini? Isometric. Kita edit aja. Offset plane kita pakai ini. Finish. Mungkin tadi ada kepecet apa, saya nggak sengaja ya. Oke, kita edit lagi untuk sketch 1, edit tanpa atas. Oke, kita jadikan ini ukurannya supaya nggak terlalu mepet. Tadi 3 mili, kita pakai 4 mili aja. Oke, kemudian ini kita tempelkan ya. Ini mungkin tadi kalau nggak salah sudah menempel. Kemudian yang ini kita tempelkan di sini. Nah, ini sudah hitam. Kemudian saya butuh garis 2 ini ya untuk mirror, garis bantu. Line. Oke, kita jadikan construction line. Kemudian kita mirror, perintah mirror ya, mirror ini. Oke, selection mirror line, kita pakai yang garis-garis saja. 1, 2. Sebentar, tadi saya belum selecting ini ya. Oke, saya select ini dulu, mirror, select entity, sudah. Jadi saya pilih
garis mirrornya dulu ya. Saya select dulu, kemudian saya pilih entitasnya. Ini soalnya nggak terlalu terlihat ya. Apakah sudah ada mirrornya? Oke, 1 2 3 4 sudah selesai. Saya matikan dulu, kemudian kita mirror dari sini ke bawah sini. Kenapa saya menggunakan mirror? Karena ini semua harus equal ya, selalu sama ya. Jadi kalau ini saya rubah, dia ini juga berubah. Nanti kita coba cek. Ini sudah saya pilih garis mirrornya, baru saya pencet perintah mirrornya. Tadi sekarang kita disuruh mengklik entitas yang akan kita mirror. 1 2 3 4. Oke, kita cek apakah sudah masuk semua. Oke, sudah. Kemudian yang ini, oh iya, seharusnya saya cuma 2 sisi aja ya, sini sama sini nanti kita bikin separuh saja. Oke, kita undo aja, jadi yang ini tidak usah. Kalau teman-teman mau membuat full juga nggak apa-apa, tapi ini saya buat separuh aja supaya nanti ketika saya membuat untuk yang versi PC nanti bisa kita breakdown untuk sheet metalnya, bukan sheet metal, flat patternnya. Oke, sekarang kita buat garis line, klik dari sini, kemudian ke sini. Saya matikan dulu, nyalakan lagi, titik sini ke senternya. Oke, kemudian titik sini ke center sini. Oke, sekarang kita finish. Saya rasa untuk sketch 2 nya juga kita edit aja, edit supaya nanti tidak terlalu mengganggu. Untuk yang ini kita jadikan construction line aja, karena yang kita butuhkan hanya yang di atas ya, separuh dari material. Aduh, pencet ini. Google selection 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, construction line. Oke, jadi yang aktif yang sini aja. Oke, finish. Kita view isometric. Oke, untuk membuat sheet metal kita buat face dulu ya, surface ya, permukaan. Oke, kita tadi permukaan yang aktif berarti posisi sini aja. Oke, nggak apa-apa, langsung aja kita buat dari sini, sini. Oke, kita buat mulai dari sini bergerak ke sana ya. Klik sini, kemudian sheet metal, bukan sheet metal mode, tapi kita cari yang surface. Surface mana? Surface, replace, move, plane, mate. Kok nggak ada ya? Oh, pakai loft ini, pakai perintah loft aja. Loft, nah ini baru ada pilihannya, saya lupa ya. Surface, kemudian kita buat new. Dari yang pertama berarti permukaan ini, garis panjang ini ke titik sini. Oke, finish. Kita unhide lagi. Ini untuk originnya saya matikan aja supaya nggak terlalu mengganggu. Kemudian kita loft lagi, loft,
titik ini, garis ini surface ya, saya lupa. Kemudian add, karena mau saya sambung ya, bukan part baru, jadi saya pilih add. Kemudian garis ini dengan garis ini, finish. Kemudian love lagi, surface, add, garis ini, kepencet scroll tadi ya, memutar. Dengan garis ini, finish. Ini tadi memutar, karena saya pencet scroll tapi kontrolnya belum saya pencet, jadi dia memutar. Oke, kita love lagi, love, surface, add. Aduh, ini urut aja ya, jadi ke sini love lagi, surface, add, ini ke sini, finish. Love lagi, kemudian surface, add, berarti garis lurus ini dengan titik ini. Untuk garis yang lurus kita pakai titik ini, finish. Kemudian love lagi, surface, add, garis ini dengan garis ini, love, surface, add, kemudian yang terakhir surface, add, garis ini, surface, add, garis ini dengan titik, karena ini untuk sisi yang datar ya, jadi ketemunya yang di titiknya. Oke, ini sudah jadi untuk separuhnya, tapi ini masih surface ya. Oke, sekarang kita bikin sheet metalnya, bukan sheet metalnya, ini untuk aplikasi sama ya, biasanya namanya ya, pakai ya sheet metal namanya. Kita pakai FreeCAD, Inventor, SolidWorks, kemudian ini semuanya pakai sheet metal, ini namanya sheet metal. Oke, di sini ada pilihan convert, kita disuruh men-select untuk part atau surface to convert ya, kita pilih surface ini. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita isi tebalnya dulu, thicknessnya kita isi 3. Kemudian ini edge or cylinder to bend, jadi ini adalah garis luar untuk titik bendingnya ya, garis bendingnya ya, karena ini titik tekuknya di sini, bending kan tekuk ya artinya.
Jadi saya disuruh memilih ini, saya klik ini dulu, klik, kemudian kita putar, kita urut dari sini aja, zoom, kita klik sini, 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 kemudian kita putar dulu aja daripada salah klik, sini, 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 kita putar, sini, sini, ini juga. Bentar, ini tadi sepertinya lepas tadi. Nah ini, makanya tadi saya agak pelan-pelan, soalnya kalau lepas dia ngulangi lagi ya. Di pelan-pelan aja untuk mengkliknya. Sampai keluar highlightnya, ini berarti sudah benar. Klik, nah, finish. Nah, ini sudah jadi ya. Berarti jaraknya ini terlalu kecil ya. Jadi kalau kita, oh enggak, ini sudah bagus kok. Untuk titik ini nanti terkena blank atau untuk pembahasan sudah aman. Ini untuk reducer part satunya ini sudah selesai ya. Nanti kita masuk ke assembly, kita jadikan reducer ini menjadi satu part ya. Oke, kita hide untuk sketchnya. Isometric, oke, kita save dulu. Ini sudah jadi. Kemudian kita buka, kita tambah lagi assembly ya, part assembly, add, create assembly, kita rename aja, namanya adalah cancel, kita copy aja supaya sama ya. Tadi saya sudah sama enggak namanya ya, casing 4, ini saya copy aja, cancel, kemudian ini saya rename. Ini sepertinya salah namanya ya, supaya sama saya ini, kemudian ini saya isi transisi rename. Oke, rename. Kemudian partnya ini kok ada dua. Oke, ini berarti tadi waktu mengkliknya saya salah ya. Oke, ini kita del dulu aja. Untuk sheet metanya ini berarti salah tadi, ada dua part ini ya. Harusnya ada satu part aja. Kita ulangi lagi, kita delete. Kemudian sepertinya mungkin yang kedua terakhir ini tadi saya lupa, belum saya add. Sebenarnya sudah add ya, sudah benar. Kemudian yang kedua ini rename, bukan rename, kita edit, add, sudah benar. Oke, kita ulangi lagi untuk sheet metalnya ya. Sheet metal kita coba, harusnya hanya satu. Ini harusnya hanya satu ini. Kemudian kita masukkan tebelnya adalah 3. Kemudian oh iya, ini saya mau cek lagi untuk posisinya, dia di luar garis atau di dalamnya. Oh, sudah benar di dalamnya. Kemudian cylindrical bend,
Oke, finish. Nah, ini berarti sudah benar, hanya satu part. Tadi mungkin kepencet ya. Oke, isometric. Ini saya tutup dulu. Ini saya rename, paste, kita isi transisi. Oke, rename, kita save. Maaf, tadi sudah ada assembly ya, lupa ya, saya lupa. Oke, terakhir ini sudah ada assembly, rename, select all, paste, casing, transisi, assembly, rename. Oh ya, saya lupa, belum saya copy. Oke, sudah nggak apa-apa. Oke, kemudian kita input part, paling bawah berarti transisi. Nah, ini sebenarnya sudah ada flat patternnya ya. Kalau kita lihat berarti sini sudah ada flat patternnya. Oke, kita masukkan yang posisi ini. Kalau kita coba cek ini, nah ini flat patternnya. Kalau gambar bukaannya sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Finish. Oke, ini saya untuk flat pattern saya delete dulu. Ini adalah untuk file assembly. Kita coba cek assembly. Oke, yang ini. Kemudian kita input lagi. Oke, yang ini lagi 2 kali ya, berarti kita cek. Oke, kita pindah dulu. Clear selection. Kemudian ini kita assembly ke sini. Ini kita fix aja. Clear. Kemudian kita planar mate. Garis, bukan garis ya, permukaan ini dengan permukaan, berarti kalau ini posisinya di sini. Oke, kita arahnya kita balik. Finish. Kemudian kita pilih planar lagi, sisi yang ini, klik, kemudian kita putar di bawah dengan sisi yang ini. Arahnya kita balik. Dan yang tadi, oke, kita putar manual aja.
Oke, kemudian kita tempel aja planar lagi, kita klik garis ini aja dengan salah sepertinya. Oke, kita klik ini, sebentar, kita pilih planar map, ini sudah benar. Titik ini dengan oke, kemudian kita klik ini, sebentar, clear selection, kemudian kita pilih planar map lagi, ini dan ini, sebentar, ini dan ini. Oke, sudah tidak bisa kita putar ya, jadi dia sudah fix. Oke, untuk transisinya sudah selesai. Kemudian saya akan mencoba untuk membuka yang model di PC ya. Jadi kita bisa melihat seperti tadi, sebelumnya kita juga bisa membuat gambar bukaannya dengan input. Jadi untuk sheet metalnya juga sudah keluar. Mana tadi untuk sheet metalnya ini? Nah, ini flat patternnya, jadi bisa dilihat posisi seperti ini ya. Kalau kita buka kemudian ini kita bending, bisa kita gabung menjadi transisi ini. Ini saya del aja. Oke, kemudian kita kembali ke assembly casing. Oh iya, ini untuk warnanya belum sama ya. Appearance agak biru aja, sama, disamakan aja. Isometric. Oke, kita masuk ke assembly casing ini. Oke, kemudian kita masukkan transisinya tadi ke sini. Assembly kita masukkan ke ini, centrifugal blower. Oke, ini sudah masuk ya. Kita geser dulu supaya terlihat. Oke. Kemudian untuk mengassembly-nya, karena benda ini tidak, permukaannya tidak lurus ya, jadi agak ada miring-miring gini. Memang untuk bending biasanya tidak lurus ya, karena dia ditekan, jadi agak ada miringnya. Seperti ini garisnya sini, kalau kita zoom dia tidak lurus,
Jadi saya untuk mengassembly-nya tidak memakai planar, tetapi saya assembly pakai ini aja, slider mid ini aja. Slider mid, klik, kita pilih titik ini. Oke, kemudian kita masuk lagi slider mid. Oke, kita coba cek apakah dia masih bisa kita putar-putar. Oke, ternyata sudah nggak bisa, berarti sudah bagus, sudah fix ya. Oke, kita coba cek apakah dia sudah update untuk yang di assembly sininya. Oke, dia sudah masuk. Oke, saya rasa untuk menggambar ini di Android sudah cukup ya, tapi nanti ini akan saya coba masuk ke PC, versi PC, supaya bisa melihat untuk flat patternnya lebih advance ya, nanti bisa lebih banyak optionnya. Mungkin videonya akan saya potong kemudian masuk ke yang versi PC. Oke, sekarang kita masuk ke versi PC nya. Ini kita buka yang ini, centrifugal blower. Lebih advance ya, jadi ini sebenarnya saya pakai browser ya, jadi tidak perlu menginstal Workshop ini sudah bagus. Kita coba masuk ke yang ini. Sini, kalau tadi kita sudah menggambar dengan versi Android ya, ini sudah pakai versi Android. Nah, kalau kita pakai PC, kita bisa langsung lihat di sini untuk sheet metalnya. Dan untuk cube-nya ini juga lebih mudah ya, seperti kita menggunakan AutoCAD atau Inventor atau yang lain. Kalau di Android agak susah ya kita mengklik sini, karena dia bisa orbit seperti ini. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, caranya sama ya kalau untuk membuatnya, cuman panelnya ada di sini. Ini sheet metal. Tadi membuatnya berarti pakai ini, sheet metal ini. Kemudian kita bisa untuk melihat tabel, dan ini kalau kita dekatkan ini sudah keluar ya. Saya bikin 100% aja supaya besar. Oke, sheet metal table and flat view. Nah, ini kalau kita klik, nah ini sudah keluar sheet metalnya untuk satu sisi ya, berarti harus membuat dua. Kemudian di sini ada tabelnya, band radiusnya 23, 23, 23, 23 ya, sama semua. Angle-nya ini jadi kalau kita mau bending, kita bisa membuat keterangan kalau di sini angle-nya 13, kemudian ini 23, 21, 23. Jadi di sini bisa lebih advance ya kalau kita lihat di versi PC. Dan enaknya kalau pakai Onshape itu kita tidak perlu install, tinggal kita masuk ke browser, kita ketik Onshape, login kalau kita sudah punya akun. Kalau belum punya
bisa bikin. Dan aplikasi ini free, cuman kalau free memang kita masuknya harus ke publik ya, jadi kita tidak bisa men-save kalau kita pakai PC di hard disk, kalau kita pakai HP berarti di memori. Jadi kita harus selalu online ya, tapi kita bisa mengakses kapanpun. Jadi mungkin untuk kerahasiaan gambar kita tidak bisa menyimpan, tapi kalau memang mau membeli subscription-nya juga baru kita bisa menyimpan di PC atau di HP. Jadi untuk menampilkan sheet metalnya bisa keluar seperti ini ya kalau kita pakai di PC. Dan ini kita tinggal memasukkan, kita menggambar di HP, kemudian kita buka lagi di PC, langsung bisa kita akses file yang kita gambar di HP tersebut. Oke, saya rasa untuk tutorial membuat sheet metal, tapi sebenarnya ini adalah sambungan dari membuat tutorial menggambar centrifugal blower. Dan memang untuk centrifugal blower ini memang saya tujukan untuk tutorial dasar ya, jadi ada banyak menggambar kotak, menggambar circle, kemudian yang tadi adalah menggambar ini segi berapa, ini banyak segi 16 ini. Tadi ada yang garis di dalam, ada yang garis di luar. Oke, saya rasa untuk tutorial menggambar sheet metal dengan menggunakan Onshape sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.